会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 790-792, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Meskipun Ju Yunkue keberatan, Zhang Yi membawa You Kr ke laut, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Adapun orang lain, terutama para wanita dalam shelter, mereka mengeluhkan hal ini, terutama yang Xin, yang menatap Zhang Yi dengan tatapan memelas. Jelas saja dia juga ingin keluar bersama Zhang Yi. Lu Keren juga menyarankan agar dia naik ke kapal sebagai mekanik untuk membantu perbaikan. Namun permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Zhang Yi. Ini bukan jalan-jalan, tetapi misi yang sangat penting. Bahkan dia tidak tahu apakah dia akan menghadapi bahaya di laut. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan mampu melindungi begitu banyak orang di laut. Namun, orang-orang di shelter tetap mengantar mereka ke pelabuhan Chaoyu. Setelah mengendarai mobil salju sejauh belasan mil dari pelabuhan, kami tiba di tempat armada berlabuh. Laut di sini lebih dalam dan tidak sepenuhnya beku. Kapal pemecah es Jinfeng telah ditarik keluar oleh anak buah Chen Jingguan, dan deknya penuh dengan pelaut yang siap berangkat. Zhang Yi mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dari shelter satu persatu, dan berpesan agar mereka berhati-hati terhadap keselamatan mereka sendiri dan tidak ceroboh saat dia pergi. Jika kalian menghadapi bahaya, segera hubungi dia dan Zhu Zheng. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia membawa You Kr dan Ju Yunkue ke kapal. Zhang Yi dan You Kr santai dan tidak membawa apapun. Mereka menyimpan semuanya di dalam subruang. Namun Ju Yunkue tidak menerima perlakuan seperti itu. Ketika dia datang, dia mencoba membawa sesedikit mungkin barang yang tidak diperlukan, tetapi dia masih harus membawa 2 koper besar. Zhang Yi tidak bermaksud menawarkan bantuan, tetapi Paman Yu berbaik hati membantunya memuat barang ke dalam mobil. Begitu mereka tiba di pelabuhan, tentu saja ada pelaut yang membantu membawanya ke dalam kapal. Setelah menaiki dek, Ju Yunkue mengeluarkan komunikator di depan Zhang Yi dan berkata ke ujung lainnya, "Paman, kami sudah berada di atas kapal. Kami bisa berangkat dalam 1 hari." Zhang Yi diam-diam tertawa dalam hatinya, mengira Ju Yunkue sengaja melakukan hal ini untuk menunjukkan kepadanya, agar Zhang Yi ingat bahwa Zhu Zheng berdiri di belakangnya. Zhang Yi tidak peduli dan memberi isyarat kepada Lao Tian bahwa ia dapat menyalakan kapalnya. Para awak kapal kembali ke pos masing-masing, dan Lao Tian dengan cekatan mengarahkan pengangkatan jangkar. Kapal pemecah es besar itu bergerak perlahan, menghancurkan es tipis di sekitarnya, dan kemudian mulai menuju ke lautan. Zhang Yi membawa You Kr ke kamar mereka. Di dalam kabin, boiler selalu menyala dan pemanasnya sangat memadai. Hal ini sesuai dengan yang diminta Zhang Yi. Meskipun perjalanan lautnya panjang, dia tidak akan memaksakan diri untuk menjalani kualitas hidup yang baik, tapi setidaknya pemanasan, makanan, dan aspek lainnya harus memuaskan. Ini juga sangat sederhana baginya. Baik itu bahan bakar untuk pemanas maupun makanan, sudah cukup banyak hal yang tersimpan di subruang. Tentu saja dia memintanya pada Zhu Zheng. Bagaimana bisa dia membiayai perjalanan ini sendiri ketika bekerja untuknya? Hari-hari berikutnya hanyalah pelayaran yang monoton. Lao Tian dan rekan-rekannya semuanya memiliki pengalaman berlayar bertahun-tahun. Terutama setelah berakhirnya pendudukan negara Neon, mereka juga mengikuti Wei Dinghai dalam pelayaran jauh. Oleh karena itu, mereka tahu dengan jelas wilayah laut mana yang berbahaya. Sebelum berangkat, Zhang Yi mengatakan kepada mereka untuk tidak terburu-buru dan mengambil rute yang paling aman. Pertama-tama, kalian harus menghindari rute yang terdapat bajak laut, dan kemudian kalian tidak boleh mendekati perairan di sekitar negara Neon, karena di sana banyak terdapat ronin lepas, yang sebenarnya adalah bajak laut dan bandit paruh waktu. Kedua, kita harus mempertimbangkan wilayah laut di mana binatang laut muncul.
Bagaimanapun, mereka tidak kekurangan makanan dan energi, jadi tidak perlu khawatir berlayar di laut untuk waktu yang lama. Lanjutkan saja dengan keselamatan sebagai prioritas utama. Tian Tua dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Mereka dikelilingi oleh beberapa mutan terbaik di wilayah Jiangnan, dan mereka juga punya mutan dengan kekuatan spasial bersama mereka. Pergi melaut bersama Zhang Yi membuat mereka merasa sangat tenang dan bangga. Bahkan saat aku punya anak nanti, aku bisa membanggakan ini pada mereka. Aku akan bilang kalau aku pernah menjalankan misi bersama Zhang Yi. Ucap salah satu awak kapal. Selama setengah bulan pertama, tidak ada masalah besar dengan perjalanan. Lagi pula, wilayah laut yang mereka lalui semuanya berada dalam wilayah perairan negara bagian Huasu, jadi mereka hanya perlu menyapa Angkatan Laut Patroli Wilayah Laut Cina Timur. Akan tetapi, sejak meninggalkan perairan teritorial negara bagian Huasu, situasi yang menyusahkan terus meningkat. Pada hari 17 pelayaran, Jin Feng harus melewati perairan teritorial negara Neon. Lao Tian datang menemui Zhang Yi dan bertanya apakah dia harus menghubungi Departemen Manajemen Maritim pihak lain untuk menghindari kesalahpahaman. Zhang Yi sedang membaca buku. Mendengar ini, dia menutup bukunya. Pada buku itu tertulis judul, 1 Ki 84, dengan aksara biasa. Tidak usah, lewat saja. Kita bicara lagi nanti kalau ada yang menghalangi jalan. Zhang Yi punya alasan untuk melakukan ini. Setelah akhir dunia, populasi negara-negara di seluruh dunia menurun tajam, dan kemampuan militer dan pertahanan mereka rusak parah. Bahkan kerajaan Huasu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perairan di sekitarnya. Ini juga berarti bahwa lautan secara bertahap menjadi tempat yang tidak teratur. Negara Neon sendiri terbagi menjadi dua kekuatan besar, dan angkatan lautnya mungkin juga tidak stabil. Pasukan bela diri maritim negara Neon tidak memiliki banyak kapal pertahanan atau jenis pasukan lainnya, jadi tidak perlu memperhatikan mereka. Jika kita mengambil inisiatif untuk menghubungi, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan pihak lain. Jika memang ada masalah, biarkan Zhu Zheng berbicara dengan pihak lain. Lao Tian menerima perintah Zhang Yi dan pergi. Beberapa jam kemudian, mereka memang menerima peringatan dari pasukan bela diri maritim negara Neon. Zhang Yi meminta Lao Tian untuk memberitahu pihak lain bahwa mereka adalah kapal sipil, bukan kapal perang, dan bahwa mereka melewati perairan negara Neon untuk menyelamatkan orang. Selain itu, Zhu Zheng dihubungi dan diminta untuk berkomunikasi dengan mereka. Meskipun orang-orang dari Neon terdengar agak tidak puas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengendalikan wilayah laut saat ini. Jadi mereka hanya bisa membiarkan Zhang Yi dan timnya lewat. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Zhang Yi melanjutkan membaca bukunya di kamar. Namun tiba-tiba, saat mereka baru saja meninggalkan perairan negara Neon itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar di sekitar mereka. Lambung kapal mulai berguncang pelan, membuat Youke takut. Tatapan mata Zhang Yi mengencang, lalu dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Youke. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Dia melintas dan muncul di ruang komando kapal pemecah es. Lao Tian dan para pelaut semuanya menghunus senjata mereka, menatap sinyal radar di layar dengan ekspresi marah di wajah mereka, lalu mengumpat. Zhang Yi memperhatikan ada banyak titik merah kecil di radar. Apa yang harus aku lakukan? Begitu semua orang melihat Zhang Yi, mereka langsung merasa memiliki tulang punggung. Tuan Zhang, daerah ini telah ditambang. Kita pasti telah bertemu dengan bajak laut. Lao Tian menghisap pipanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Pasti orang negara Neon sialan itu yang melakukannya. Mereka mengirim kami keluar dan kemudian memberitahu para perompak di sekitar tentang berita itu. Senyum sinis muncul di bibir Zhang Yi. Bagaimana lambung kapal? Tidak apa-apa, kapal kita sangat kuat. Tapi ranjau-ranjau ini hanyalah penghalang. Kapal-kapal bajak laut di sekitar sudah mendekati kita.
Lao Tian menunjuk sekitar selusin titik merah yang mendekat di radar. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Kendalikan saja kapalnya di sini, aku akan menangani situasi di luar." Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang di kejauhan. Para pelaut tahu bahwa Zhang Yi telah pergi untuk menghadapi musuh, tetapi mereka tidak mau tinggal diam, jadi separuh pelaut naik ke dek dengan membawa senjata. Zhang Yi datang ke dek kapal dan seperti yang dikatakan Lao Tian, ada lebih dari selusin perahu kecil mendekati Jin Feng dengan kecepatan tinggi. Ada 3 atau 4 orang di setiap perahu, bersenjatakan senapan dan bazooka. Zhang Yi bersandar pada pagar. Beberapa bajak laut di sana melihat Zhang Yi dan langsung berteriak. Melalui sistem penerjemahan, Zhang Yi dengan jelas mendengar apa yang mereka teriakan. "Hentikan kapalnya, jangan melawan, maka kalian akan selamat." Namun aksen negara neon masih membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah para bajak laut yang berkolusi dengan administrasi maritim negara neon. Dilihat dari keterampilan mereka, ini jelas bukan pertama kali mereka melakukan hal semacam ini. Selama ada kapal sipil yang melintasi perairan negara neon, mereka akan langsung dikepung. Senyum kejam muncul di sudut mulut Zhang Yi. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan peluncur roket dari subruang. Namun setelah berpikir sejenak, ia mengurungkan niat untuk menggunakan benda itu untuk menenggelamkan kapal negara neon. Zhang Yi mengubah serangan dengan pedangnya. "Hei, kalian, apa kalian mendengarnya? Apa kalian takut sampai mengompol? Hentikan kapalnya segera dan menyerahlah." Neon kecil yang mengenakan topi jerami mewah dan memiliki bekas luka di wajahnya berteriak liar, memegang AK tinggi-tinggi di tangannya dan mengarahkannya ke Zhang Yi. Zhang Yi melompat ringan. Tubuhnya menjadi sangat ringan dan jari-jari kakinya tiba-tiba menyentuh pagar. Kemudian dia melompat dari kapal yang tingginya lebih dari 10 meter itu ke arah speedboat negara neon di laut. Kekuatan kehampaan hitam melekat pada bilah pedang. Hanya logam terkeras di dunia ini yang mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Pemahaman Zhang Yi terhadap kekuatan spasial sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan perhatian yang cermat terhadap detail. Sebelum lampu neon kecil di speedboat bisa bereaksi, sebuah pedang jatuh ke udara, meninggalkan bilah cahaya berbentuk bulan sabit. Cerak! Perahu cepat itu terhubung di tengah, dan permukaan luarnya sehalus cermin. Drak! Serangan Zhang Yi mengenai para bajak laut, kapal mereka tenggelam ke dalam lautan es satu demi satu, dan anak-anak negara neon di kapal itu menjerit ketakutan. Jika mereka jatuh ke air laut dengan suhu seperti ini, mereka pasti akan mati. Sebelum meninggal, mereka akan merasakan sensasi tubuh dibekukan menjadi es. Setelah Zhang Yi memotong bilah speedboat, tubuhnya dengan cepat menghilang di udara, dan saat berikutnya ia muncul di atas speedboat lain. Serangan pedang lain yang sederhana dan tak ada bandingannya juga membelah speedboat itu menjadi 2 bagian. Trik yang sama digunakan lagi, dan hanya dalam waktu singkat, 3 speedboat tenggelam. Serangga-serangga negara neon di perahu itu jatuh ke dalam air, merintih panik dan memohon teman-temannya untuk datang menyelamatkan mereka. Namun sebelum bajak laut lain bisa datang menyelamatkan mereka, tubuh mereka perlahan membeku di laut, kulit mereka berubah menjadi ungu biru, dan mereka tampak mengerikan seperti zombie. Cara kematian ini sangat mengerikan, sangat sesuai dengan perkiraan Zhang Yi. Terlalu baik bagi mereka jika mati begitu saja. Binatang-binatang ini telah membunuh banyak sekali orang tak berdosa di wilayah laut ini. Mutan, dia seorang mutan. Para bajak laut itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Kali ini mereka bertemu dengan musuh tangguh. Sayangnya jiwa mereka begitu kejam dan brutal sehingga mereka tidak peduli dan bertekad untuk membunuh Zhang Yi. Berbagai senjata ditembakkan ke Zhang Yi, termasuk peluru AK dan peluncur roket. Akan tetapi, mereka tidak dapat menangkap pergerakan Zhang Yi sama sekali. Dia melintas di udara bagaikan hantu. Kelompok orang bodoh ini bahkan menenggelamkan kapal rekan mereka. Bahkan jika beberapa peluru berhasil mengenai perisai Zhang Yi,
semuanya akan diserap ke dalam subruang. Zhang Yi membunuh mereka satu demi satu seperti seekor capung yang meluncur di air. Dia menenggelamkan kapal para bajak laut, tetapi tidak secara langsung mengakhiri kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk membiarkan mereka jatuh ke lautan es dan merasakan keputusasaan membeku sampai mati sebelum mereka benar-benar mati. Para pelaut bergegas keluar, dan tanpa diduga, Zhu Yunkui juga datang ke dek kapal untuk mengamati situasi. Kemudian, mereka melihat cara membunuh Zhang Yi yang santai dan tanpa beban. Lebih dari selusin kapal ditenggelamkan oleh Zhang Yi dengan mudah. Mereka bahkan bisa mendengar erangan putus asa para bajak laut negara Neon saat ia tenggelam ke dalam lautan es. "Selamatkan aku, selamatkan aku." Suara ratapan itu tidak berlangsung lama, dan seluruhnya ditelan oleh lautan es biru. Para pelaut di dek saling tersenyum, sementara beberapa dari mereka menyentuh kepala mereka tanpa daya. Mereka bahkan tidak sempat melepaskan satu tembakan pun. Dan akhirnya semua musuh sudah dihabisi oleh Zhang Yi. Inilah keuntungan memiliki pemimpin tim yang kuat. Zhu Yunkui melihat sosok Zhang Yi. Angin laut yang dingin meniup rambutnya di bawah topi bludrunya, membuat matanya terlihat sedikit aneh. Sebenarnya, tidak buruk juga mempunyai pria yang bisa melindungimu. Meskipun dia tidak punya etika, dia tetap kandidat yang baik. Zhang Yi kembali ke dek kapal dan berkata kepada semua orang dengan tenang, "Ayo lanjutkan perjalanan. Tidaklah aneh jika bertemu dengan bajak laut, dan mungkin akan ada orang berikutnya yang mencegat mereka. Namun, selama Zhang Yi ada di sana, ada jaminan keselamatan mutlak." Zhang Yi tidak ambil pusing dengan masalah ini. Tetapi setelah Zhu Yunkui kembali ke kamar, dia melaporkan masalah tersebut secara rinci kepada Zhu Zheng melalui komunikator portabel. "Aku mengerti. Karena kita bertemu bajak laut di laut, sulit untuk mempermasalahkan masalah ini. Dengan Zhang Yi di sana, kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu." Zhu Zheng menatap Zhu Yunkui dengan wajah serius. "Hanya saja, bagaimana kau menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu?" Wajah Zhu Yunkui membeku, dia berkata dengan sedikit kesal. Dia datang bersama pacarnya. Setelah naik kapal, dia bahkan makan di kamarnya. Aku sama sekali tidak sempat bicara dengannya. Cuacanya terlalu dingin, jadi semua orang berusaha menghindari berada di dek, dan bahkan makan di tempat yang nyaman. Zhang Yi menyiapkan makanannya sendiri dan tidak pergi ke kafetaria untuk makan bersama Lautian dan yang lainnya. Zhu Yunkui tidak diperlakukan dengan baik, dan harus memakan makanan kaleng dan makanan siap saji yang sama dengan para awak kapal. Zhu Zheng mendengar ini dan berkata dengan serius, "Pikirkan cara lain. Kau tidak berharap aku mengajarimu hal semacam ini kan? Kau harus belajar melakukan sesuatu dengan kemampuanmu sendiri." Zhu Yunkui menggerutu, "Lingkungan saat ini tidak bagus. Dulu." Zhu Zheng menyela, "Mengapa lingkungan dimanapun kau berada selalu buruk? Kau sendiri yang merusak lingkungan. Jangan selalu bertindak seperti wanita. Ambil inisiatif." Zhu Yunkui menyetujui dengan ragu-ragu. Namun dia merasa sedikit sedih. Dia menyalakan teleponnya dan memandang wajahnya ke kiri dan ke kanan. "Bagaimana mungkin aku lebih buruk dari Youke? Kenapa dia tidak datang untuk menyenangkanku?" Zhu Yunkui bingung. Dia hanya terlihat sedikit lebih buruk daripada Youke, bentuk tubuhnya tidak sebaik miliknya, dan emosinya sedikit lebih buruk daripada miliknya. Selain itu, apa bedanya dia dengan Youke? Jin Feng meninggalkan wilayah laut negara Neon. Beberapa jam kemudian, sebuah perahu mendekat dan menemukan mayat-mayat yang membeku. Merupakan suatu keajaiban fisika bahwa benda yang dibekukan dalam es akan mengapung di atas air. Ketika orang-orang di perahu melihat mayat-mayat itu, mereka terkejut karena semuanya masih utuh. Dengan kata lain, mereka tidak terbunuh oleh api, melainkan terjatuh ke dalam air dan tenggelam. Namun, apa yang dapat dilakukan untuk membuat sekelompok bajak laut yang pandai berenang di air membeku sampai mati di lautan es?
Di mana perahu cepat itu? Sepertinya ada beberapa mutan yang sangat kuat di kapal itu. Di haluan kapal, pemimpin organisasi bajak laut berbicara dengan hati-hati. Itu kapal dari negara Huasu. Orang-orang di sana jarang meninggalkan perairan Tenggara, tetapi kali ini mereka pergi ke laut. Ada yang tidak beres. Kata orang di sebelahnya. Ada yang aneh tentang ini. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesenjangan antara kekuatan kita dan kekuatan negara Huasu terlalu besar. Hehe, kau bisa memberitahu pasukan Kolombia tentang hal ini. Mereka pasti akan tertarik. Setelah beberapa bajak laut berdiskusi, mereka tidak berani mengejar Jin Feng. Tetapi memilih kembali ke Pulau Neon dan kemudian menyampaikan berita tersebut kepada pasukan Kolombia yang ditempatkan di Pulau Ropefli. Neon, Pulau Ropefli. Sejak abad terakhir, pasukan samudra Kolombia telah ditempatkan di sini, dengan total 50.000 tentara ditempatkan di sana. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, dalam situasi peperangan modern saat ini, kekuatan ini selalu menjadi kehadiran yang tidak berani diabaikan oleh siapapun di wilayah lautan. Mengandalkan pesawat terbang dan kapal perang canggih di tangan mereka. Setelah zaman es tiba, seluruh kepulauan negara Neon mengalami kepanikan zaman es yang parah. Masyarakat kelas bawah kekurangan makanan dan pakaian, dan sebagian besar dari mereka meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Meskipun demikian, Angkatan Laut Kolombia telah menikmati kehidupan yang baik. Karena menurut perjanjian antara negara Neon dan Kolombia, pasokan kehidupan untuk pasukan laut harus dijamin. Itu sungguh konyol. Angka kematian warga sipil di Pulau Ropefli mencapai 90%, tetapi hanya sedikit orang di antara pasukan yang meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Bahkan makanan kaleng yang mereka tinggalkan memberi makan banyak penduduk setempat. Pemandangan ini sangat mirip dengan kejadian seabad yang lalu. Karena datangnya zaman es, pasukan samudra kesulitan berkomunikasi dengan Kolombia di seberang lautan, sehingga pasukan samudra menjadi panglima perang lokal. Ada hubungan yang ambigu antara armada laut dan pejabat tinggi Kolombia. Meskipun mereka tidak secara terang-terangan mematuhi perintah petinggi Kolombia, mereka memiliki otonomi besar di wilayah lautan. Panglima pasukan samudra Kolombia, Jenderal Bintang 5 Douglas, juga menjadi tiran lokal. Pada hari ini, Departemen Komunikasi Pasukan Samudra menerima telepon dari Departemen Maritim Negara Neon, yang memberitahu mereka bahwa kapal pemecah es dari Kerajaan Huasu ditemukan menuju perairan Tenggara. Berita ini tentu saja menarik perhatian pasukan samudra. Sebagai lawan terkuat mereka di wilayah lautan, semua tindakan lautan setelah berakhirnya Kerajaan Huasu akan menarik perhatian mereka. Berita tersebut kemudian dilaporkan ke rantai komando hingga mencapai Kolonel Karl Rosen, Komandan Satuan Tugas 50. Setelah melihat intelijen, Karl Rosen menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Setelah zaman es, semua negara berada dalam situasi bertahan hidup yang sulit, dan sangat sulit untuk mempertahankan operasi dasar tanah. Mengapa kapal-kapal sipil Huasu melaut pada saat seperti ini? Bagaimana mereka memperoleh pasokan di sepanjang jalan? Letnan Trundle, anggota staf, melangkah maju dan berkata, "Haruskah kita mencegat mereka? Lalu menyelidiki mereka dengan saksama." Karl Rosen mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Di laut lepas, jika serikat buruh mencegat kapal sipil Huasu, itu pasti akan menimbulkan kontroversi besar. Saat ini, kekuatan samudra bersifat independen di luar negeri. Situasi global sangat peka, dan mereka tidak ingin terlibat konflik dengan kekuatan domestik Huasu. Jika jika pertarungan sesungguhnya terjadi, Zephyr dari kerajaan Huasu, Love Death, dapat dengan mudah menghancurkan kelompok pertempuran Hangpi mereka. Karl Rosen dengan cermat memeriksa informasi di tangannya. Informasi tentang Jin Feng dapat dengan mudah ditemukan. Bagaimanapun, ini adalah salah satu kapal pemecah es tercanggih di dunia, dan semua jenis informasi dicatat secara terperinci.
Itu adalah kapal pribadi. Sebelum kiamat, kapal itu milik sepasang suami istri yang gemar bepergian keliling dunia. Setelah kiamat, kapal itu jatuh ke tangan kelompok bersenjata di kota Tianhai. Tidak mungkin bagi kapal sipil untuk membawa sejumlah besar senjata. Karl Rosen berpikir lama dan akhirnya membuat keputusan. Jangan khawatir, itu hanya kapal sipil. Kapal itu tidak akan berdampak apapun pada kita. Tapi, kau harus memantau posisinya di sepanjang jalan. Jika kau menemukan situasi yang tidak biasa, segera laporkan padaku. Siap, Kolonel. Trundle mengambil perintah dan meminta Departemen Pengintaian untuk memperhatikan pergerakan kapal ini. Faktanya, bahkan jika mereka benar-benar menaiki kapal untuk memeriksanya saat ini, mereka tidak akan menemukan masalah apapun. Rahasia terbesar misi Zhang Yi dan timnya kali ini adalah seseorang di Pulau Yanliu memiliki informasi berharga dalam pikirannya. Jadi dalam perjalanan ke sini, Zhang Yi bersiap untuk dicegat dan diinterogasi. Dengan dukungan negara Huasu, dia tidak khawatir bahwa berbagai wilayah dan kekuatan nasional di sepanjang jalan akan benar-benar berselisih dengan mereka. Kecuali bajak laut, Zhang Yi tidak takut menghadapi pasukan compang-camping itu. Trundle menerima perintah itu dan pergi ke Departemen Pengintaian, yang bertanggung jawab atas stasiun radar dan pemantauan satelit di seluruh pangkalan Angkatan Laut. Mereka dapat menerima sinyal dari sebagian besar lautan. Trundle menemui kepala Departemen Pengintaian dan memberinya tugas memantau pergerakan Golden Front. Orang yang bertanggung jawab, Mayor Hailison, berkata dengan yakin, "Jangan khawatir, selama mereka masih berlayar di wilayah laut ini, mereka tidak akan bisa lolos dari pandangan kita." Trundle berkata, "Kecuali mereka menggunakan peralatan perisai tingkat militer. Tetapi itu berarti mereka bukan kapal sipil, melainkan kapal yang menjalankan misi khusus untuk kerajaan Huasu." Keduanya memiliki senyum penuh arti di wajah mereka. Dalam kasus tersebut, jalannya peristiwa berubah lagi. Saat dia berbicara, Trundle melihat setumpuk kertas A4 di sampingnya, penuh dengan simbol-simbol tebal dan kata-kata bahasa Inggris. Apakah masih banyak berita seperti ini akhir-akhir ini? Dia mengambil selembar kertas yang bertuliskan, "Kami telah terjebak di Marli selama setengah hari. Tolong kirimkan kapal perang untuk melindungi kami. Kalau tidak, cepat atau lambat kami akan dibantai oleh para perompak di sini. Demi Tuhan, selamatkan kami." Tanda tangannya adalah Jackman Brick, Presiden Wilayah Kelautan Atosen Marine. Hailison berkata dengan nada tidak setuju, "Orang-orang kaya ini masih hidup sampai umur ujur. Namun, mereka masih berharap kita menyelamatkan mereka. Sungguh lucu. Aku tidak bisa memahaminya sekarang. Bagaimana seseorang dengan otak seperti ini bisa mencapai posisi setinggi itu?" Setelah perang berakhir, pelayaran laut menjadi sangat sulit. Kalau bukan karena kekuatan besar, mereka tidak akan mampu membelinya sama sekali. Pertama-tama, kau membutuhkan kapal yang cukup kuat untuk menghadapi bajak laut dan monster laut yang ada di mana-mana di laut dalam. Kedua, kesulitan dalam mengangkut bahan bakar juga menghalangi angkatan laut untuk mengerahkan kapal dengan mudah. Setelah perang berakhir, ratusan ribu warga Kolombia yang tinggal di wilayah samudra mengajukan permohonan penyelamatan kepada mereka. Dan Laksamana Douglas hanya memberikan satu jawaban, "Biarkan mereka berdoa kepada Tuhan, bukan ke angkatan laut." Setelah memecahkan masalah bajak laut, Zhang Yi dan krunya melanjutkan perjalanan menuju Pulau Yanliu yang jauh. Baru setelah mereka memasuki laut lepas, Zhang Yi menyadari lebih jelas mengapa Zhu Zheng bersikeras membiarkannya menjalankan misi ini. Pelayaran panjang di laut membosankan dan berbahaya. Hanya jika sebuah kapal sipil dapat mencapai kepulauan Laut Cina Selatan sejauh 3.700 km, barulah kapal tersebut dapat dipimpin oleh seorang kapten yang dapat membawa perbekalan dalam jumlah besar dan bertempur dengan baik. Namun, kontak awal dengan negara Neon hanyalah pendahuluan. Jin Feng berlayar selama 7 hari lagi.
Untuk menghindari wilayah laut dalam yang berbahaya, Lautian selalu bergerak di sepanjang tepi daratan. Hari itu mereka tiba di perairan teritorial suatu negara bernama Nantuo. Setibanya mereka di sana. Bab 790-792, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Zhang Yi diserang bajak laut topi jerami Cui. Hehe. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.